Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Ibnu Sina. Nah, tugasnya sendiri itu ada 5 pertanyaan terkait pendidikan Ibnu Sina ketika masih anak-anak, remaja, dan dewasa. Kemudian terkait wujud Tuhan bersifat emanasionistis, kemudian ada pembagian jiwa menurut Ibnu Sina, kemudian pengaruh Ibnu Sina di Barat, dan kontribusi Ibnu Sina dalam dunia kedokteran. Perkembangan pendidikan Ibnu Sina di masa anak-anak. Jadi semenjak kecil, Abu Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Sina atau yang sering disebut Ibnu Sina ini sudah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Jadi di usia 5 tahun, beliau itu sudah belajar menghafal Al-Quran. Nah, Ibnu Sina ini mulai dididik oleh seorang guru yang datang ke rumahnya untuk mengajarkan kitab suci Al-Quran dan ilmu sastra. Nah, ayahnya yang merupakan orang yang berpangkat di pemerintahan itu sering mengundang datang ke rumah, baik dari kalangan ulama maupun filsuf, ya. Jadi untuk memberikan pelajaran khusus private kepada putranya. Nah, sehingga Ibnu Sina dapat belajar dengan baik tentang ilmu filsafat dan ilmu agama. Nah, salah satu sahabat ayahnya yang pernah mengajar yaitu Abdillah An-Natali. Nah, yang dikenal sebagai mutafalsil ya atau waktu saat itu calon filsuf ya. Kemudian Ibnu Sina juga menguasai keseluruhan Al-Quran dan juga tata bahasa saat memasuki usia 10 tahun. Lalu ia mempelajari logika dan matematika dan mampu menguasai pelajaran-pelajaran ini dengan cepat. Kemudian perkembangan pendidikan Ibnu Sina di masa remaja. Nah, Ibnu Sina mempelajari fisika, metafisika, kedokteran ya bersama gurunya Abu Al-Sal Al-Masihi. Nah, pada usia 16 tahun, ia telah mahir dalam semua ilmu pengetahuan pada masanya, kecuali metafisika. Nah, pada usia 16 tahun ini, ia tidak hanya belajar teori kedokteran, Ibnu Sina juga memperdalam eh, ilmu kedokteran yang dianggapnya mudah dianalisis, sehingga tidak mengherankan pada usia yang masih berumur 16 tahun, dia sudah memecahkan masalah pengobatan melalui eksperimen-eksperimennya. Jadi tidak hanya sekedar teoritis, tapi Ibnu Sina ini juga mempraktikkan ya, mencoba ilmu yang telah didapatnya. Nah, 1,5 tahun berikutnya ia memperdalam ilmu mantik dan filsafat. Perhatiannya hanya tertuju pada kedua disiplin ilmu itu. Nah, jadi fokus pada waktu itu beliau belajar pada dua kategori ilmu tersebut. Nah, suatu riwayat mengatakan bahwa siang dan malam beliau tuh habiskan untuk menganalisis mantik dan filsafat. Nah, pada usia 17 tahun, sebagai penghargaan atas keberhasilan yang menyembuhkan penyakit Sultan Bukhara pada waktu itu, beliau mendapatkan akses ke perpustakaan kuno dan antik ya. Jadi ini perpustakaan yang ada di Kesultanan, sehingga beliau dapat menyerap berbagai macam materi keilmuan dari perpustakaan Kesultanan tersebut pada usia 21 tahun. Nah, perkembangan Ibnu Sina di masa remaja juga ini banyak guru-gurunya ya. Yang paling masyhur, yang paling terkenal itu adalah ah, Mahmud Al-Masah, ini ahli matematika di zamannya. Kemudian Abi Muhammad Ismail bil Al-Husyaini, nah ini ahli fikih. Kemudian Abi Abdillah An-Natili, ini ahli mantik dan filsafat. Nah, beliau juga banyak berkomunikasi dengan para cendekiawan Muslim pada saat itu, seperti Ibu Maskawih, Ibu Raihan Al-Biruni, kemudian ada Abu Al-Kashim Al-Kirmani, Al-Faraj, dan lain sebagainya.
Nah, di saat dewasa, beliau ini sudah menjadi ilmuwan di bidang kedokteran dan tokoh filsafat terkenal. Beliau terus berusaha memperdalam keilmuan di bidang kedokteran dengan banyak melakukan eksperimen penelitian dan mencatat dalam berbagai buku. Nah, buku-buku tersebut sampai saat ini sudah menjadi rujukan di seluruh kedokteran modern. Beliau pun pernah menjadi dokter istana. Nah, di dunia politik, beliau belajar banyak masalah ketatanegaraan dan politik ya, sehingga beliau ini pernah menjabat sebagai pembesar di daerah sampai pernah menjadi Perdana Menteri. Kemudian pandangan Ibnu Sina tentang wujud Tuhan bersifat emanasionistis ya, emanasionistis. Nah, menurut Al-Farabi, Allah menciptakan alam ini melalui emanasi, dalam arti bahwa wujud Tuhan melimpahkan wujud alam semesta. Nah, emanasi ini terjadi melalui tafakkur, berpikir. Nah, berpikir Tuhan tentang zatnya yang merupakan prinsip dari peraturan dan kebaikan dalam alam. Dengan kata lain, berpikirnya Allah Subhanahu wa taala tentang zatnya adalah sebab dari adanya alam ini. Dalam arti bahwa ialah yang memberi wujud dari segala yang ada. Berpikirnya Allah tentang zat sebagaimana kata Said Zaid adalah ilmu Tuhan tentang dirinya. Nah, ilmu itu sendiri adalah daya al-qudrah yang menciptakan segalanya agar suatu tercipta untuk Tuhan mengetahui. Nah, Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat, yakni sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Allah dan sifat mungkin wujudnya jika ditinjau dari hakikat dirinya. Nah, dengan demikian ia mempunyai tiga objek pemikiran, Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya, dan dirinya sebagai mungkin. Nah, sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Sina juga menganut paham pancaran atau emanasi. Nah, Tuhan memancarkan akal pertama, dan dari akal pertama terpancar akal kedua dan langit pertama. Demikian seterusnya hingga mencapai akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 memancar segala apa yang terdapat di bumi di bawah bulan. Nah, akal pertama adalah malaikat tertinggi sedangkan akal ke-10 adalah Jibril. Pada dasarnya, teori emanasi Ibnu Sina adalah pengeluaran akal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh gurunya Al-Farabi. Namun ada bedanya, yaitu tatkala akal pertama bertaakul mengeluarkan akal kedua, di sampingnya juga mengeluarkan dua wujud yang lain. Jadi bukan satu wujud saja seperti yang dikemukakan Al-Farabi, yaitu yang disebut dengan Jarama al-Fulk al-Aqsha, langit dengan semua planetnya, dan Nafs al-Fulk al-Aqsha, jiwa dari langit dengan semua planetnya. Nah, pembagian jiwa menurut Ibnu Sina ya, jadi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama jiwa tumbuh-tumbuhan, an-nafsu an-nabatiyah, yang meliputi beberapa daya, makan atau nutrition ya, tumbuh dan berkembang biak atau reproduction. Nah, kemudian jiwa yang berikutnya adalah jiwa binatang, an-nafsu al-hayawaniyah, yang meliputi beberapa daya. Yang pertama, gerak atau locomotion. Yang kemudian menangkap. Selanjutnya menangkap atau perception. Nah, menangkap ini dibagi lagi menjadi dua. Menangkap dari luar atau al-mudrikoh min al-kharij dengan panca indera. Jadi menangkap dari luar dengan panca indera. Yang kedua ini menangkap dari dalam, al-mudrikoh mit ad-dakhil, dengan indera-indera yang meliputi indera bersama yang menerima segala apa yang dirangkap oleh panca indera. Kemudian representasi yang menyimpan segala apa yang diterima oleh indera bersama. Imajinasi yang menyusun apa yang disimpan dalam representasi. Estimasi yang dapat menangkap hal-hal abstrak yang terlepas dari materinya, umpama keharusan lari bagi kambing dari serigala. Nah, rekoleksi menyimpan hal-hal abstrak yang diterima oleh estimasi. Nah, ini untuk yang menangkap yang kedua dari dalam dengan indera-indera yang meliputi.
Kemudian pembagian jiwa selanjutnya adalah jiwa manusia atau an-nafsul an-natiqah, meliputi dua daya. Yang pertama daya praktis yang berkaitan dengan badan dan daya teoritis yang berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Nah, daya ini mempunyai tingkatan. Yang pertama, akal material yang semata-mata mempunyai potensi untuk berpikir dan belum dilatih sedikit pun. Kemudian intelektual, inhabits yang telah mulai dilatih untuk memikirkan hal-hal abstrak. Kemudian akal aktual. Nah, ini yang telah dapat berpikir tentang hal-hal abstrak. Kemudian ada akal mustafat, yaitu akal yang telah sanggup berpikir tentang hal-hal yang abstrak tanpa perlu daya. Kemudian pengaruh Ibnu Sina di dunia barat. Nah, pengaruh Ibnu Sina di dunia barat ini mencakup beberapa bidang. Yang pertama, bidang filsafat. Di bidang filsafat terjadi pertukaran antara dunia Islam dengan dunia barat. Terjadi saling pinjam ya antara pemikiran satu filsuf dengan filsuf lainnya. Nah, pemikiran Ibnu Sina masuk ke dunia barat dan mempengaruhi beberapa filsuf dalam berkarya seperti eh, karyanya Bernard van Trilia dan Aegedius van Leson. Nah, buku-buku Ibnu Sina terkait filsafat banyak dipelajari di dunia barat. Kemudian pengaruh yang selanjutnya itu di bidang kedokteran. Nah, bukti bahwasannya Ibnu Sina sangat berpengaruh di barat berkaitan dengan dunia kedokteran itu dengan eh, digunakannya ya buku Canon of Medicine atau Konstitusi Ilmu Kedokteran yang digunakan sebagai buku wajib di beberapa universitas di barat yang sudah mengalami berkali-kali percetakan. Kemudian pengaruh di dunia barat di bidang alam. Nah, menurut Profesor Preston James dan Nelda Davis dalam buku mereka yang berjudul The White World telah menceritakan jasa Ibnu Sina yang begitu besar. Dalam buku tersebut dibahas tentang penemuan baru mengenai soal sumber sungai-sungai. Dikatakan bahwa Ibnu Sina adalah seorang ahli geografi pertama yang memberikan penjelasan logis tentang bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-gunung, lembah-lembah. Nah, Ahmad Satri memberikan penjelasan bahwa karangan Ibnu Sina tentang ilmu pertambangan mineral telah menjadi sumber ilmu geologi di Eropa. Kemudian di dunia barat selanjutnya itu terkait psikologi. Nah, Ibnu Sina memulai karangannya tentang psikologi dalam bukunya As-Sifa. Ia membuktikan bahwa jiwa selamanya bukan materi, tetapi ia adalah aturan dari suatu bentuk. Nah, bentuk psikologi As-Sifa dipelajari di dunia barat atau Eropa. Kemudian kontribusi Ibnu Sina dalam dunia kedokteran. Yang pertama, penemu penularan penyakit TBC. Nah, Ibnu Sina adalah ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori penularan virus TBC dan efek placebo. Namun selama berabad teori ini tidak atau belum diterima oleh ilmuwan barat. Barulah setelah ditemukan mikroskop, dunia barat baru menerima teorinya pada tahun 1960 ya. Efek placebo teori Ibnu Sina baru diterima kebenarannya setelah mulai majunya teknologi kedokteran. Kemudian dalam dunia kedokteran juga ini Ibnu Sina berpengaruh ya, berkontribusi terkait sakit rindu, saraf, jiwa atau penyakit yang serupa. Nah, ini penyakit psikologis gitu. Menurut Dr. Muhammad Khalil Abdul Khalik menyebutkan sebagai berikut. Nah, sesungguhnya Ibnu Sina adalah orang yang pertama menemukan parasit-parasit yang terdapat dalam tubuh manusia yang dinamakan dengan ancylostoma. Begitu juga dengan penyakit lanjutannya yang dikenal sebagai penyakit Rahkon seperti Aleppo, Boil, dan lain-lain. Ibnu Sina telah mengobati penyakit-penyakit jiwa itu dengan cara yang lebih baik daripada segala pengobatan psikomatis yang dipakai di zaman modern ini. Kemudian di dalam dunia kedokteran juga, Ibnu Sina ini sebagai penemu adanya pengaruh pikiran dan kondisi fisik seseorang. Nah ya, jadi belum lama ini peneliti melakukan penelitian antara kondisi fisik manusia dan pikirannya.
Hasilnya mencengangkan, ternyata pikiran manusia berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Nah, teori ini baru dibuktikan sekarang, padahal Ibnu Sina itu telah berpendapat demikian 1000 tahun lalu. Nah, ia selalu berpesan kepada muridnya, jangan pernah katakan kepada pasien bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Sesungguhnya sugesti kalian merupakan obat bagi pasien. Nah, ini kata Ibnu Sina. Kemudian eh, kontribusi Ibnu Sina dalam dunia kedokteran yang paling terakhir adalah yang paling hebat ya, yaitu kitab Al-Qanon Fitib. Nah, ini Canon of Medicine. Kalau dalam di versi Eropanya, versi baratnya itu Canon of Medicine. Nah, Canon of Medicine atau Konstitusi Ilmu Kedokteran yang digunakan sebagai buku wajib di beberapa universitas barat yang sudah mengalami berkali-kali cetakan. Nah, itulah eh, semua kontribusi Ibnu Sina dalam dunia kedokteran dan masih banyak lagi kontribusinya. Kemudian ada penemu pengaruh pikiran. Oh, ya tadi sudah dijelaskan ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.